Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu yang berbahagia dari pengurus Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia Seasonal Workers United Kingdom. Wow, ada juga di sana ya Pak. Terus dipimpin oleh Bapak Agus Haryono. Salam kenal dan salam perlindungan pekerja migran dari Pak Melki dan saya. Dan juga yang saya hormati Bapak dan Ibu pimpinan anggota Komisi 9 DPR RI, juga teman-teman semua yang hadir pada hari ini, khususnya Bapak Melki sebagai pimpinan Komisi 9. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, anugerahnya, sehingga hari ini kita bisa bertemu dan bersilaturahim yang insya Allah pertemuan kita akan membawa kemaslahatan ya untuk perlindungan pekerja migran Indonesia yang juga punya hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan sebagaimana warga negara Indonesia lainnya. Dan tentu saja kita juga bersyukur kita masih bisa sehat ya, hingga mudah-mudahan dengan nikmat sehat ini kita bisa beraktivitas secara maksimal. Untuk lebih berkahnya supaya audiensi ini bisa berjalan dengan baik, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Adapun rapat hari ini adalah audiensi dengan pengurus Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia. Kita sudah di 11 lewat 14 menit ya. Mudah-mudahan kita rencanakan jam 12 bisa selesai. Nanti kalau perlu diperpanjang kita perpanjang. Kami persilahkan kepada pengurus Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia Seasonal Workers United Kingdom hal-hal yang perlu disampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan kami bisa menyerap aspirasi Bapak dan Ibu semua. Dipersilahkan Pak Agus Haryono. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Komisi 9 dan beserta anggota Komisi 9. Terima kasih sekali waktu yang diberikan kepada kami pengurus Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia Seasonal Worker United Kingdom. Perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu pimpinan komisi sejarahnya kenapa akhirnya kami melayangkan surat permohonan audiensi kepada Bapak Ibu pimpinan Komisi 9, karena sebetulnya landasan utamanya itu perihal proses keberangkatan kami untuk yang periode tahun musim panen raya 2023 ini Bapak Ibu. Jadi kami sampaikan ada kendala. Flashback ke belakang Ibu, karena pengiriman PMI Seasonal Worker ke Inggris ini baru pertama kali Bu, angkatan kami 2022 kemarin. Dan memang itu untuk yang kemarin menyisakan beberapa masalah, antara lain adanya overstay dan overcharging, yang itu juga mungkin dibahas di media juga Ibu. Dan hal tersebut yang tentunya akhirnya berdampak kepada rencana pemberangkatan PMI Seasonal Worker UK untuk musim panen tahun 2023 ini Ibu. Jadi kami selalu dari awal kami juga kontak dengan farm kami di UK, di Inggris, dengan beberapa agensi juga di sana kami proaktif. Mohon maaf Ibu, Bapak, bukan kami bermaksud mendahului P3MI yang ada di Indonesia, cuma kami forum kami ini bersepakat bahwasanya kami tidak akan berdiam diri Bapak Ibu menunggu ini P3MI-nya bagaimana, dari agensinya UK bagaimana, tapi kami selalu proaktif Bapak Ibu, karena sejatinya pun kami ini yang tahu kondisi di farm di Inggris seperti apa, dan terakhir mungkin kami terbentur mengenai proses regulasi dan mungkin aturan-aturan yang terakhir ada di Kementerian Luar Negeri Bapak Ibu. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, selama ini kami sudah sangat berterima kasih kepada BP2MI di bawah pimpinan Bapak Beni Ramdhani dan juga dengan Kemnaker, terutama kita dengan
Bina Penta, Pak Dirjen, Pak Rendra juga sangat kooperatif sekali. Terlampir beberapa surat itu Ibu yang sudah mendukung proses regulasi keberangkatan kami. Itu ada beberapa surat edaran dari Kemnaker dan juga bahkan kontraktor dari BP2MI untuk seasonal worker Inggris juga itu sudah dikeluarkan dari Januari, Ibu. Cuma yang perlu kami sampaikan memang Ibu, ternyata pada surat terakhir dari Kementerian Tenaga Kerja dari Bina Penta mengenai permohonan kami untuk mengirimkan nota diplomatik Ibu dari Kemnaker dikirim ke Kemlu untuk dikirimkan ke Inggris. Itu dalam hal perihal menanyakan mengenai kuota Ibu. Kuota dari pemerintah Inggris yang akan diberikan kepada PMI asal Indonesia. Perlu Bapak Ibu ketahui tahun 2022 kemarin kuota seasonal worker di Inggris itu 30.000 pekerja musiman Ibu. Dan Indonesia hanya kebagian 1.500 kuota. Nah, padahal Ibu saat ini tahun 2023 ini dari DEFRA dari pemerintah Inggris itu sudah menetapkan kuotanya 45.000 Ibu ditambahkan. Jadi kemarin 30.000, kita hanya dapat 1.500. Sekarang itu 45.000 kuotanya Ibu. Tapi yang sangat kami sayangkan, sampai dengan saat ini kami belum tahu Ibu, ini bagaimana nasib kami ini. Kuotanya berapa, kami juga belum ada kejelasan Bapak Ibu. Makanya waktu itu dari Januari kami berkirim surat ke Pak Dubes, ke Pak Desra, berlanjut ke BP2MI dan Kemnaker. Kami juga koordinasi dengan P3MI yang memang sudah memenuhi persyaratan dengan mereka sudah mengajukan lisensi GLAA dari Inggris langsung Ibu, karena itu yang dipersyaratkan dari Kemlu dan Kemnaker mengenai P3MI yang bisa untuk mengirim PMI ke Inggris. Dan terakhir yang kami ketahui surat mengenai tindak lanjut proses keberangkatan ini yang dikirim dari Kemnaker yang kami tanya mengenai nota diplomatik itu kami belum pernah ada jawaban Ibu dari Kementerian Luar Negeri. Dari 10 April Ibu. Iya. Jadi karena kan musim panen raya di ini Bu, di Inggris itu kalau tahun kemarin kan bulan Mei. Kalau yang ini kan diperkirakan bulan Juli Bu, karena kemarin ada musim salju sehingga musim tanamnya mundur. Nah, kami itu kan berpacu dengan waktu Ibu, karena visa kami, visa temporary work kan seasonal worker hanya berlaku 6 bulan Bu. Kalau kami sampai terlambat berangkat lagi, otomatis kan pendapatan income kami juga dan visa kami juga kan hanya berlakunya 6 bulan, kalau kepotong setengah bulan itu juga sudah sangat berarti bagi kami Bu, karena di sana itu kami itu sistem salary-nya itu kan per minggu Bu, setiap minggu. Jadi dan itu alhamdulillah Ibu, meskipun berita-berita miring di luar mengenai seasonal worker PMI asal Indonesia, tapi kami yang di sini nih Bu, yang merasakan semua, gaji kami itu kami rasa sangat-sangat cukup Ibu. Dan mengingat sekarang nilai pound sterling itu sudah menyentuh angka 19.000. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, di sini persyaratan untuk berangkat ke Inggris pun itu kan juga sangat dipermudah. Tidak ada persyaratan untuk bahasa Inggris yang mengenai level IELTS dan segala macam pun tidak ada. Dan untuk usia pun di atas 50 masih bisa berangkat Ibu. Pendidikan pun di sana tidak dipermasalahkan. Jadi sebenarnya bagi kami anak bangsa ini Bu, sebenarnya ini adalah peluang yang sangat-sangat bagus bagi Indonesia, khususnya yang memang over labor Bu, over tenaga kerja di dalam negeri. Mengapa Inggris itu tidak dijadikan negara tujuan utama Bu? Karena ini setiap tahun ini job ini ada Bu, dan penghasilannya benar-benar kami rasakan itu sangat lebih baik dari negara-negara lain Bu, menurut kami Bu. Jadi kami datang ke sini bersama rekan-rekan pengurus forum. Kami ingin menyampaikan, kami juga memohon bantuan kepada Bapak Pimpinan Komisi 9 untuk membantu kami Pak
memperlancar apakah ada kendala-kendala kami mengenai birokrasi baik di Kemlu atau di KBRI yang yang sampai sekarang ini kami belum ada jawaban mengenai kapan kami bisa memulai apply visa dari agensi dan dari firm kami di Inggris, dan berapa kuota yang akan diberikan oleh Devra kepada Indonesia itu kita masih belum tahu, Ibu. Dan kami sudah pernah usul kepada kepada Kemnaker juga, melihat karena kami dikabari, Bu, dari rekan kami wartawan BBC di Inggris bahwasanya setiap minggu di Kementerian Tenaga Kerjaan Inggris itu juga selalu hadir kementerian dari tenaga kerja dari negara-negara Asia Tengah, baik dari Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan lain-lain itu, mereka meminta kuota untuk negaranya mereka masing-masing. Nah, kami itu berpikir, Bapak Ibu, kenapa Indonesia itu yang memang over labor di dalam negeri, di sana ada kuota 45.000 untuk tahun ini, kenapa tidak dimaksimalkan semaksimal mungkin, Bapak Ibu? Karena ini peluang yang sangat-sangat baik sekali, dan persyaratannya pun tidak begitu sulit untuk bisa sampai berangkat ke Inggris. Dan ini ada beberapa pernyataan sikap dari Forum Komunikasi PMI Seasonal Worker United Kingdom, Bu. Perlu kami bacakan atau tidak ya, Bu? Oh, atau mungkin bisa. Oh ya. Ya, baik. Poin-poinnya ya Bapak Ibu untuk pernyataan sikap ini. Ini Bapak Ibu. Kami PMI Seasonal Worker United Kingdom adalah juga warga negara Indonesia yang baik, taat dan patuh terhadap undang-undang, hukum dan peraturan yang berlaku. Kami menyadari meskipun kami berangkat ke UK melalui program P2P, bukan dari G2G yang menjadi program primadona oleh pemerintah, mohon Bapak Ibu agar kami jangan dibeda-bedakan. Kami menyuruhkan kepada pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait dan DPR RI bahwasanya negara harus hadir. Mohon bantu kami dalam hal diplomasi antar bilateral kedua negara, yakni pemerintah RI dan pemerintah Inggris. Mohon bantu kami dalam regulasi memudahkan proses keberangkatan kami ke UK sebagai seasonal worker. Mungkin poinnya sih seperti itu, Bapak Ibu. Jadi dari beberapa surat yang kami lampirkan pun itu merupakan progres sampai dengan sekarang, Bapak Ibu. Jadi bisa dibaca juga bahwasannya kami sejak Januari sampai dengan saat ini masih terus berkoordinasi dengan baik P3MI-nya, BP2MI, dan Kemnaker, Bu. Dan terakhir itu, Bu, yang kami harus sampaikan bahwasannya kami memohon nota diplomatik yang untuk dikirim ke pemerintah Inggris, tapi itu saya belum tahu jawabannya, Bapak Ibu. Saya kira sebagai pembuka, saya cukupkan dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Ada yang ingin menambahkan, Bapak Ibu? Cukup, Pak Melki mau memberikan tanggapan, dipersilahkan. Kebetulan kita sudah kedatangan 2 anggota nih Bu Kurniasi. Oh, iya. Ada Pak Rizal dan Bu Ratu. Oh iya, sampai nggak nengok Pak Rizal dan Bu Ratu. Pak Rizal dari fraksi PAN, Dapil Banten berapa Pak? Dapil Banten 3, Bu Ratu dari Nasdem, 1 dapil sama saya. 1 dapil sama Pak Melki. Ya, nanti kami bagi-bagi Tapi suara. akur ini. Akur, masih akur. NTT cuma 1 ya dapilnya? Ada 2 dapil, tapi kami dari dapil yang sama nih. Iya, silakan Pak Melki dan nanti teman-teman silakan menanggapi. Ya. Saya mungkin langsung saja, nanti baru Pak Rizal dan Bu Ratu, nanti terakhir penutupnya Bu Kurniasi. Oh, Bu Komar, selamat ketemu juga, selamat datang. Tadi Bu Komar dan Pak Rizal yang menerima dari DPRD Banyumas ya. Terima kasih sudah membantu Komisi 9 menerima tadi dari DPRD Banyumas ke sini. Pertama terima kasih buat Pak Agus dan teman-teman yang sudah datang ke sini. Karena memang kami ini selalu kebagian kalau ada masalah baru orang ke sini. Kalau tidak ada masalah orang tidak ke Komisi 9. Berjalan begitu saja lancar. Jadi kalau Bu Kurniasi tadi kaget, saya lebih kaget lagi.
Karena Bu Kurniasi ini dapilnya dapil luar negeri Bapak Ibu sekalian. Yang memang Bapak Ibu ini adalah konstituennya beliau. Jadi Bapak Ibu ini konstituen beliau dan harus berurusan sama Bu Kurniasi. 30.000 misalnya sepertiga pilih Bu Kurniasi pun buat saya oke lah gitu. Misalnya ada 30.000 kan, 10.000 ke Bu Kurniasi, kami juga legowo gitu. Karena memang itu adalah basisnya beliau atau daerah binaan beliau. Itu sebagai pengantar awal ya. Jadi kami itu banyak tidak tahu masalah atau banyak kemudian tahu masalah itu karena ada muncul di media massa, tapi lebih mengerti kalau Bapak Ibu ke sini. Jadi saya terima kasih sekali karena hari ini kami bisa kedatangan dari Bapak Ibu dari Seasonal Worker Project dari United Kingdom ya. Nah yang kedua saya ingin mencoba menanyakan gini, simpel saja. Dari para pekerja PMI kita di UK ini, di Inggris ini, itu di sektor apa saja Pak? Yang kalau kita kategorisasikan itu paling banyak di Inggris. Baik itu apakah di pertanian paling besar ataupun tersebar di yang lain dan seterusnya. Tolong kami digambarkan. Yang berikut juga yang perlu kami ketahui bagaimana proses perekrutan sampai dengan kemudian sampai ke sana dan kemudian bagaimana sampai di sana itu bekerja dan kemudian sampai kemudian banyak masalah juga yang kami dengar itu melalui media massa. Yang tidak bermasalah kan kami nggak tahu nih. Kalau masalah kan cuma berapa ratus tuh ya, bukan sempat rame tuh. Kami diprotes di sini karena kami nggak tahu juga kita bilang, aduh kita mesti cek dulu di BP2MI dan juga di Kemenaker atau juga mungkin di Atase Tenaga Kerja ataupun juga mungkin di KBRI di Inggris. Tapi menurut gini, mumpung Bapak Ibu di sini, tolong kami disampaikan apa adanya mulai dari perekrutan sampai kerja di sana maupun sampai balik. Biar kami punya gambaran nih. Siap. Karena kalau daerah lain tuh kami sudah punya gambaran. Malaysia tuh udah bolak-balik ke sini lah. Taiwan, kemudian Hong Kong, Arab Saudi atau dunia Arab dan sebagainya. Tapi kalau Inggris ini saya kira ini yang pertama kali kita mungkin bukan. Yang pertama kali datang ke sini ini dari Inggris baru Bapak Ibu ini. Nah, jadi kalau kami diberikan pencerahan dulu Pak sebelum masuk ke substansi aspirasi ini. Yang ketiga juga mungkin yang paling penting adalah apa yang Bapak Ibu harapkan dari kami bantu. Setelah kami dijelasin dulu Pak tentang bagaimana prosedur Bapak atau proses Bapak dari sini sampai ke sana dan balik dan apa yang bisa kami bantu sehingga Bapak dan Ibu ini bekerja dengan baik sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan, skill Bapak Ibu sekalian dan juga yang harus negara lakukan lah untuk kita bisa support Bapak Ibu sekalian kerja di Inggris. Dan tadi soal pendapatan juga kalau boleh di-share juga tolong kami diberitahu Pak, pendapatan di sana berapa, kan tadi bilang katanya bagus ya. Tolong kami diberitahu juga biar orang itu juga punya gambaran memang ke Inggris itu salah satu daerah yang harus kita tuju. Kan orang sudah sekarang orang bicara begini, Malaysia itu masa lalu. Misalnya juga ke dunia Arab juga mungkin masa lalu. Nah kalau ada masa depan yang bagus kita bisa ngomong nih. Jadi selain kita tetap Malaysia dan dunia Arab yang sudah selama ini menjadi kita punya ataupun Hong Kong ya. Tapi kalau ada yang bagus kayak Inggris kan kita bisa bisa maksimalkan lah untuk kerja ke sana seperti yang Bapak Ibu harapkan. Jadi tolong kami diterangkan karena ini barang baru bagi kami, mohon maaf ya karena kami juga tidak tahu mau komunikasi kemana, ini mumpung Bapak Ibu ada, otomatis saya omong sama Bu Kurniasi juga. Karena beliau sebagai Wakil Ketua Komisi 9 dari fraksi PKS yang juga dapil sana kan pasti akan sangat terlibat dengan Bapak Ibu sekalian. Kami pasti terlibat sebagai komisi. Tapi sebagai orang yang akan turun, terjun, menampingi, saya kira lebih tepat memang Bu Kurniasi karena itu dapil beliau. Langsung Bapak Ibu tuh langsung diwakili oleh Bu Kurniasi secara tempat dapilnya ya. Kalau kami kan komisinya. Nah, kalau boleh kami dikasih tahu apa adanya biar kami bisa paham dan mungkin juga dari NTT dari tempat Pak Rizal dari Banten. Bu Komar dari mana Bu Komar dapilnya? Bu Komar ya. Ibu dapil mana Bu? Budian dari Jakarta. Oh ya, Budian dapil mana Bu? Saya dapil DKI 3. Oh, tapi bukan luar negeri ya? Nah, jadi Bukan. kita dari dapil-dapil. DKI 2 yang luar negeri. Iya, cuma Bu Kurniasi luar negeri. Nah, saya dan Bu Ratu Bula kan juga kami punya orang NTT kan banyak pergi ke Malaysia kita ya, Bu Ratu ya. Kita banyak ke Malaysia. Nah, siapa tahu kalau Inggris bagus kita bisa bilang ke Inggris dong. Nah, kayak gitu-gitulah. Nah, jadi tolong kami diterangin apa adanya soal ini sehingga kami juga lebih dipahamkan. Saya kira itu dari saya Bu Kurniasi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Melki. Mungkin dari teman-teman Bu Ratu, Pak Rizal, Budian ada yang mau disampaikan? Bu Ratu. NTT ini biasanya resourcesnya banyak juga. Iya, baik.
Pimpinan yang kami hormati, teman-teman PMI yang sudah kesini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih. Ya memang saya juga baru pertama kali ya bertemu dan istilahnya kita mendengar terkait dengan teman-teman yang berada di UK ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sebelum kita dalami ya, hal apa sih yang menarik jadi teman-teman itu kok pengen ke UK gitu ya? Karena selama ini kita tahu kan Malaysia, Singapura, Hong Kong dan lain sebagainya. Hal menarik apa sih yang buat teman-teman kok tertarik sampai ke sana ya? Tawaran-tawaran seperti apa yang menjanjikan ya sehingga banyak yang ke sana. Yang kedua, dukungan seperti apa ya dari kami teman-teman Komisi 9. Ya, kalau kita bicara terkait dapil, memang dapilnya Bu Kurniasi ya di sana ya. Jadi ya namun kami tetap akan mendukung teman-teman gitu. Namun seperti apa sih dukungan yang akan kami berikan kepada kawan-kawan ya untuk lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu saja pimpinan, saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ratu. Bu Dian dipersilahkan. Ya, terima kasih. Jadi saya salah satu yang dulu pengen sekali kerja di UK. Begitu pimpinan. Cuma nasib saya jadi di sini. Iya, nasibnya jadi di sini. Nah, yang saya ingin tanyakan, ini kalau di UK ini kan pastinya ada sistem tersendiri. Kalau dulu itu ada program magang dan kuliah, kalau dulu. Nah, saya dulu tertarik. Tapi nggak dikasih izin, ya sudah tidak apa. Jadi nasib saya di sini ketemunya di sini kita. Nah, program magang dan kerja ini sebenarnya kan sangat bagus sekali nih, apalagi untuk mahasiswa. Apakah sekarang masih dilaksanakan? Maksudnya masih ada kerjasama seperti itu. Satu, yang kedua, bagaimana dengan BPJS ketenagakerjaannya? Apakah ini langsung terintegrasi langsung? Karena sekarang kan sistemnya ini sudah online semua. Jadi kalau kita enter KTP, dari KTP saja kita sudah bisa langsung di situ paspor kita gitu kan. Terus BPJS-nya pasti pakai NIK itu juga. Nah, ini seperti apa untuk sekarang? Nah, kalau bicara dapil ya seperti tadi, harus ada deal-dealan ini pimpinan. Kalau bicara dapil, berapa persen tadi Bu? Kalau dapil kebetulan Ibu yang di dapil itu, bercanda Pak. Bercanda ya. Nah, tentang magang dan kerja ini tentunya sampai sekarang saya yakin masih ada. Sebenarnya sangat bagus sekali kalau bekerja sama dengan universitas ataupun profesi yang dibutuhkan di sana. Nah, sekarang saya lihat itu di berita masih sangat dibutuhkan profesi, apalagi untuk home care orang tua. Ya, di sana itu sangat dibutuhkan. Selanjutnya, bagaimana dengan sistem kesehatannya di sana? Nah, ini harus terintegrasi semua. Jadi ketika memberangkatkan pekerja dari Indonesia ke sana, yang tentunya tadi sudah ada catatan tertentu, karena UK ini beda. Saya yakin beda. Dari harus lulus bahasa aja itu udah TOEFL berapa sekarang untuk ke UK? Maaf, saya tanya pimpinan TOEFL untuk maaf UK. Ibu, kalau untuk yang kami itu kan di farm Bu. Oh, di farmnya. Iya, iya. Masih Jadi, di farmnya. iya. Apakah itu ada kerjasama juga dengan pertanian, universitas-universitas yang punya program pertanian? Untuk sementara ini belum Ibu. Oh ya. Bu Dian, Siap, saran jadi saya. Forum Komunikasi PMI Seasonal Worker United Kingdom ini Iya. adalah musiman. Oh, musiman. Iya, musiman hanya bekerja pada saat panen raya di Britania. Kan kalau di sana kan memang sudah welfare state ya. Iya. Jadi secara umum sebenarnya tidak ada PMI di Atnakernya, makanya kita nggak ada Atnaker kan di KBRI sana, Bu Dian. Oh, siap. Jadi ini karena teman-teman ini tadi Bu Dian mungkin agak terlambat. Ya, agak terlambat Teman-teman saya. ya. Ya.
Teman-teman ini curhat keberangkatannya masih belum pasti, sementara kan seasonal ini kan musimnya cuma terbatas gitu. Oh, siap. Jadi lebih ke arah sana Bu Dian. Oh baik, Ya. terima kasih. Maaf ya tadi karena terlambat. Tidak apa-apa, Ibu. Minimal walaupun ini sistem musiman, nanti tetap harus bagaimana tentang jaminan ketika berangkat ke sana. Itu saja sih pesan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan? Selamat datang Bu Itet. Bu Itet ini dari Lampung. Lampung berapa Bunda? Lampung 2 dari fraksi PDIP. Ya. Bu Itet mau menyampaikan sesuatu? Ya, silahkan. Pak Rizal, Pak Rizal. Pak Rizal juga? Ya, habis Bu Itet, Bu Pak Rizal ya. Ya, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 9, yang saya hormati Bapak-bapak yang sudah hadir. Saya ingin ingin menanyakan saja mungkin permasalahan yang menjadi kendalanya apa sebenarnya. Walaupun tadi sudah dijelaskan, ini kan kami dapat informasi dari BP2MI, memang banyak masalah di luar itu. Dari 9 juta migrasi kita yang ada di luar negeri, itu 50%-nya yang unprocedural. Nah, unprocedural itu 50%, berarti hampir 4,5 juta, Pak. Nah, kira-kira saya senang kalau bapak-bapak dan ibu-ibu kerja di Inggris misalnya, pastilah salarinya besar lah gitu. Banyak yang dicari-cari karena tidak mudah untuk berangkat ke sana. Nah, kira-kira tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Melki, apa yang perlu kita bantu yang bisa meloloskan, misalnya kalau ada masalah-masalah, nanti bisa saja nanti pimpinan komisi juga akan minta bantuan dari BP2MI bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Karena ini kan kalau memang unprocedural, Pak, memang banyak terjadi masalah setelah sampai di sana. Tapi kalau ini prosedur semua, legal semua misalnya, saya kira nggak ada hambatan. Dan kami dari Komisi 9 akan mendorong dan membantu bapak-bapak untuk bekerja di sana. Saya kira inti yang perlu saya tahu kira-kira mungkin banyak orang juga, saya baru-baru ini ketemu di wilayah saya, dia ingin ke Jerman juga, tapi sudah ada yang memfasilitasi, alhamdulillah. Tadinya dia masih ragu apakah yang membawa ini benar apa tidak, tapi saya jelaskan pada mereka harus jelas dulu. Kalau ini jelas yang menjamin bisa diberangkatkan, kalau tidak jelas masih diiming-imingin dengan gaji yang besar, jangan berangkat dulu. Jadi diselesaikan dulu. Saya kira itu yang poin yang perlu saya pertanyakan. Itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizal. Bu Itet, Bunda dipersilahkan Bunda. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Saya melihat masalah migran Indonesia ini nggak berhenti-berhenti ya, Pak. Ini khusus yang kerja di Inggris. Ya, Bunda juga baru datang, jadi saya ulang lagi. Bunda ini khusus teman-teman yang bekerja di United Kingdom dan hanya musiman. Jadi yang persoalan yang disampaikan adalah karena sudah harus ada keputusan kapan berangkatnya, tapi sampai sekarang belum ada respon. Ini nanti akan kita coba follow up. Jadi ini bukan pekerja migran secara keseluruhan. Oh, I see. Iya, gitu. Jadi hanya, dan ini bekerjanya di farm. Jadi pada masa panen itu kan Inggris butuh banyak tenaga dan jumlahnya sekitar 30 ribuan. Ya. Berarti mereka mendapat pelayanan khusus. Ya. Karena musiman sesuai dengan yang di sana. Tetapi masalahnya itu kalau saya belajar dari yang Indramayu, kemarin kami ke sana, mereka bicara mengenai yang
ilegal, apakah ada yang ilegal? Kalau ini enggak. Ini prosesnya. Ini Jadi, ada sebetulnya- requestnya, ada ibaratnya tuh ada surat permintaannya khusus. Dan jumlahnya nggak banyak pun. Jadi beda banget dengan kasus PMI pada umumnya. Oke, apakah sudah bisa dipenuhi semuanya itu? Karena makanya. Ini lagi Oke. didiskusikan. Ya saya tunggu aja kalau begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota DPR RI. Tadi sudah disampaikan. Kalau urusan dapil jangan masukin hati ya Pak Bu. Guyon itu guyon. Ya. Tapi bisa jadi serius juga kalau setuju. Kalau kita itu berkewajiban, dapil tidak dapil, keberadaan kami di Komisi 9 itu harus serius mengatasi PMI karena PMI ini sebenarnya pendatang devisa yang sangat luar biasa. Dan harusnya sebagai pahlawan-pahlawan devisa, mau itu pekerja musiman, mau itu pekerja permanen, mau itu domestik, mau itu special skill, ya tetap harus mendapatkan hak yang sama. Karena itu adalah amanat konstitusi, amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang meminta kehadiran negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya termasuk yang akan bekerja, sedang bekerja, dan setelah pulang bekerja dari luar negeri. Teman-teman semua yang saya banggakan, tadi sudah banyak pendalaman dari anggota Komisi 9. Mungkin bisa diperjelas lagi supaya kami juga advokasinya bisa clear. Dan di tangan saya ini saya sudah pegang juga Gangmaster and Labor Abuse Authority. Ini surat dari yang ini ya, dari P2P-nya sana ya. Nah saya ingin tahu itu mungkin yang pertama dari sini berarti pengirimannya melalui apa gitu ya? Apakah PT atau kalau kayak misalnya di Jepang itu kita perawat itu kan juga request dari Jepang ya, request dari Jepang, tapi kita belum bisa status pekerja, statusnya adalah magang, sehingga P2P-nya tuh bukan perusahaan, tapi apa namanya, ada istilahnya saya lupa tuh kemarin saya ke sana itu, jadi ada istilahnya penerima dan pengirim, gitu ya, accept apa ya? Acceptor apa-apa gitu. Pokoknya penerima dan pengirim intinya kayak gitu. Nah, di Seasonal Worker United Kingdom ini seperti apa sistemnya? Ya ini kita perlu tahu itu dulu statusnya. Karena kalau statusnya worker itu kan berarti punya hak-hak pekerja. Kayak di Jepang itu statusnya bukan worker, jadi dia tidak bisa mendapatkan hak-hak sebagai pekerja tapi sebagai magang gitu. Jadi masing-masing punya plus minusnya sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua mungkin nanti minta tolong disusulkan kronologisnya, tanggal sekian berkirim surat, tanggal sekian mendapatkan. Ini kan ada kumpulan banyak berkas nih ya. Mungkin kalau bisa dituangkan dalam satu rangkaian kontinum waktu. Jadi kita juga tahu persis ini sudah terlalu lama, nanti kita coba cari regulasinya sudah melampaui regulasi yang harusnya kan ada batasan-batasan waktu kan biasanya kan seperti itu. Berarti kan kalau begitu ada pelanggaran dari sisi atau ada keterlambatan dari sisi pemerintah dan ini kita perlu komunikasi dengan Komisi 1 Pak, itu yang perlu kami sampaikan karena kalau urusan Kementerian Luar Negeri dan KBRI itu memang kita berkomunikasinya nanti dengan Komisi 1. Jadi mungkin itu dua hal yang ingin saya perdalam, ditambah tadi pendalaman dari Pak Melki dan juga pendalaman dari Bapak dan Ibu anggota. Dipersilakan Pak Agus untuk menanggapi. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk proses ya Bapak Melki ya. Jadi dari awal seasonal worker ini dibutuhkan oleh pemerintah Inggris pertama karena dari setelah musim pandemi corona itu Ibu, sebetulnya seasonal worker di Inggris itu kan diisi oleh pekerja-pekerja dari Eropa Timur, belum menyentuh ke Asia Bu. Nah ternyata setelah corona ini banyak dari pekerja Eropa Timur itu yang tidak kembali ke Inggris Bu, dan kemudian maka pemerintah Inggris melalui agensi yang ditunjuk. Jadi ada agensi dari Inggris Bu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyuplai pekerja musiman. Nah pada saat itu karena mengisi kekosongan yang dari Eropa Timur itu Bu, maka masuklah
negara Asia Bu, yaitu Nepal dan Indonesia. Jadi ini saya ralat sedikit Bu, jadi untuk tahun 2002 kemarin itu kuota 30.000 itu untuk seluruh dunia Bu, asal pekerja musiman yang bekerja di Inggris itu kuotanya tahun kemarin 30.000, sedangkan di Indonesia hanya dapat 1.500 kami Bu, yang Paling banyak dari mana Pak Agus? itu dari maksudnya yang seluruh Pak? Ya dari 30.000. Oh dari otomatis dari Rumania Pak. Rumania, Ukraina tapi sudah berkurang karena perang. Ya. Rumania, Bulgaria. Potensi namanya tinggi buat kita kan? Tinggi sekali Bapak, karena saya cerita tadi itu Bapak, 30.000 untuk tahun 2022 kita hanya kebagian 1.500. Dan 2023 ini Devra pemerintah Inggris sudah mengumumkan kuotanya total adalah 45.000. Lah kami ini kan sangat berharap Bapak Ibu, kita yang Indonesia yang over tenaga kerja ini ada peluang bagus seperti itu, kenapa tidak kita ambil? Karena seperti yang kami bilang Bu, sangat-sangat menjanjikan karena kami ini semua pelakunya sejarah juga Bu, kami mengalami dan kami menikmati gaji dari sana juga Bu. Jadi saya menyambung Pak Melki tadi, prosesnya Bapak, bahwa kemarin tidak terlalu sulit juga bagi kami untuk berangkat ke Inggris karena satu kebutuhan mendesak, karena tadi Ibu bilang seasonal worker, karena musim panen sudah mendekat, tenaga kerja belum terpenuhi, otomatis industri farm di Inggris teriak semua Bu, karena kalau tidak mereka akan loss sangat banyak. Nah, waktu itu prosesnya memang tetap kami melalui P3MI di sini Bu, waktu itu PT Alzubara. Jadi Alzubara harus punya mitra kerja yaitu agensi yang ditunjuk dari Inggris Bu. Waktu itu AG Recruitment, Mr. Douglas di sana. Jadi memang harus ada agensi yang ditunjuk pemerintah Inggris untuk merekrut dan ada P3MI sesuai regulasi di Indonesia Bu yang mengirimkan tenaga kerja ke Inggris. Dan waktu itu memang persyaratannya sangat-sangatlah mudah Bapak. Jadi usia itu tidak menjadi pengaruh di sana. Umur di atas 50 masih bisa berangkat Bu. Pendidikan pun juga tidak. 19 ya? 19 Bu. 19 tapi kemarin yang barengan saya 54 masih berangkat Bu. Ya. Dan untuk bahasa pun itu tidak jadi kendala Bu di sana. Karena di sana itu nanti perwakilan kami ini Bu yang bisa berbahasa Inggris pasti akan jadi supervisor di sana Bu. Untuk translate dari manajernya farm ini nanti seperti ini. Jadi setiap satu farm itu minimal ada 50-60 PMI di sana Bu. Jadi berkelompok. Jadi kan di sana ada 200 farm Pak. Cuma yang kami Indonesia masuk itu mungkin hanya sekitar 35-an farm di sana. Jadi itu Pak, persyaratannya itu sangat-sangatlah mudah, tidak sulit. Bahasa juga tidak menjadi masalah, pendidikan pun juga SMP masih bisa Pak. Nah, yang jelas di sana itu kalau untuk dari segi kesehatan kita tidak memiliki TBC Pak. Selain itu masih bisa lolos masuk ke sana. Nah, dan di sana Pak, ketika kita pertama datang berangkat dari sini Pak, itu kalau berangkat dari sini tetap prosedurnya sama Pak dengan pemberangkatan PMI lainnya Bu. Jadi kita juga bikin ID sampai IKTKLN, waktu itu masih belum akun siap kerja ya Bu, masih IKTKLN, kita juga ikut PPAP melalui PP2MU waktu itu di Subang sama Bandung ya. Sama Pak. Jadi kita juga dibuatkan BPJS ketenaga kerjaan. Nah, ketika kita sudah pertama kali kita mendarat di Heathrow London, kita sudah dijemput Pak. Nanti rombongan ini ke farm mana. Jadi sebelum kita berangkat kita sudah dapat sertifikat penempatan, terus kontrak dengan AG ya. Nah, ketika kita sudah pertama kali tiba di Inggris dan kita dijemput di bandara dan diantar ke farm, kita itu langsung kontrak kerja, tanda tangan sign kontrak dengan farm, Pak, pemilik farm. Setelah kontrak kerja, terus ada penjelasan slide mengenai farm segala macam. Nah, besok paginya itu langsung sudah kita on job training kerja Pak. Jadi kita itu diajari cara memetik stroberi Pak. Rata-rata pertama itu stroberi. Ada stroberi, apel, aprikot, pear,
raspberry, tapi yang paling utama tuh strawberry di sana, Pak. Jadi ketika kita hari pertama pun kita sudah sedang on job training diajari itu, Pak, tapi kita itu sudah digaji, Pak. Nah, untuk minggu pertama itu kita masih dibayar cash karena kita sedang dibuatkan kartu Mastercard OnePay. Ketika minggu pertama itu, alhamdulillah, Pak, rata-rata itu kalau di sana 500 sampai 700 pound per minggu, Pak. Ya, menerima situ ya. Sekarang 19.000, Pak. Kalau waktu itu kita masih 17.000. Iya. Potongan kami itu hanya sewa karavan, Pak. 60 pounds per orang seminggu. Jadi kami tinggal berkelompok itu di karavan, Bu. Satu karavan itu ada isinya 6 orang. Dan di situ kita tetap standar hidupnya standar hidup negara maju ya, Pak. Jadi tidak yang seperti kami bayangkan, tapi ternyata di sana sangat layak, Pak. Jadi ada kamar mandi, shower, air panas juga, ada pemanasnya, terus kitchen setnya, dapurnya itu juga kita ada kulkas, ada oven 4 ini ya, 4 kompor itu, kamarnya 3, ada wifi, dan ada pemandian umum juga, dan di sana pun sebelum kita kerja itu, Pak, saya lupa untuk tadi Ibu Dian mengenai perlindungan ya, Bu. Jadi di sana gitu kita ada potongan national insurance, Bu, seperti BPJS-nya di Inggris. Jadi kalau di sana itu, Bu, kalau misalkan sakit ataupun mau masuk rumah sakit, partai yang ditanyakan pertama nomor national insurance-mu berapa. Dan itu kita berarti kan dirangkap 2, Pak, BPJS kita punya, tapi untuk di Inggris kita di cover pakai national insurance. Jadi di sana sangat-sangat terjamin, Bapak Ibu. Nah, untuk teks juga kami membayar teks, Pak. Itu ketika gaji kami sudah di atas, akumulasi sudah di atas 6.000 pounds. Itu kita ada potongan pajak. Tapi itu pun kita bisa refund setelah kita pulang, Bu. Setelah kita pulang Indonesia, teks itu bisa kita refund. Jadi selain komponen gaji yang tiap minggu kita terima itu, Pak, ada tambahan lagi yang sebelumnya kami belum tahu itu, Pak. Ketika kita selesai kontrak itu, Bu, kita ada tanda tangan P45. Dan itu ternyata adalah holiday pay, hari libur yang dibayar FAM meskipun kita tidak bekerja. Itu nilainya pun sangat-sangat lumayan, Pak. Ketika kita mau pulang itu, setelah seminggu selesai kontrak, itu seminggu langsung masuk ke rekening, itu sekitar 700 sampai 1.200 pound. Sekitar 18 jutaan lebih ya. Ya sampai 20 juta itu. Itu pasti kami terima itu, Pak. Itu komponen di luar gaji. Jadi oh ya, Pak, untuk visa tadi Bapak Rizal, mohon maaf, Pak, saya kelewat. Apakah kita legal atau ilegal? Itu sangat-sangat legal bagi kami, Pak, karena kita tidak bisa mendapatkan visa seasonal worker itu kalau kita tidak punya certificate of sponsorship dari agensi di UK dan FAM di sana, Pak. Jadi kita punya nomor certificate of sponsorship masing-masing di visa kami. Jadi 6 bulan, Bapak. Kalau misalkan kita tergantung kita keluarnya visa, Pak. Jadi waktu itu kalau kami, Pak, dari Juli sampai Januari. Tapi waktu itu ada yang Mei sampai November ya? Iya. Kalau tahun kemarin menyesuaikan, Pak, karena musim panen raya kemarin di antara di Mei Juni. Kalau waktu itu saya dapatnya Juli sampai dengan Januari. Dan untuk yang tahun ini, Ibu, makanya kami berusaha untuk mengejar proses ini karena perkiraan itu Juli ini sudah musim panen raya, Pak. Nah, ini dia, Pak. Maksudnya kalau regulasi kemarin itu kan P3MI-nya tidak dibersyaratkan harus memiliki lisensi GLAA, Pak. Jadi P3MI Indonesia yang punya izin resmi bisa. Kalau sekarang itu dipersyaratkan harus memiliki lisensi GLAA, dan kemarin itu ada 3 PT, Pak. Ada Bina Mandiri sudah keluar GLAA-nya, terus ada PT Mardel, yang satu lagi Putri Samawa, Pak. Itu 3 yang mengajukan. Jadi yang satu sudah, yang 2, yang hari ini tanggal 26 inspeksi dari GLAA, Pak, ke Mardel. Saya tahu jadwalnya. Jadi GLAA ini memang ini, Pak, dari pemerintah Inggris, Gangmaster Labor Abuse Authority. Jadi siapapun
PT ataupun agen dari negara luar Inggris yang mau mengirim PMI ke Inggris harus memiliki lisensi ini, Pak, katanya dari sana itu. Dari pemerintah Inggris. Iya, jadi lisensinya ngajuinnya ke sana, Bu, ke Inggris. Meskipun di Indonesia P3GMI-nya itu sudah clear semua izinnya, tapi tetap harus mengajukan ke Inggris, Bu. Itu salah satu persyaratan yang sekarang. Yang bisa mengakses ke daerah Inggris itu siapa? Ya P3GMI-nya langsung bisa, Pak. Bisa, online. Iya. Yang dari semua perangkat negara ini itu dari apakah dari Dubas atau dari Kemenlu, dari mana bisa cepat biar di mana yang ramah? Nah itu dia, Pak, yang makanya saya kejar. Waktu itu kan saya tanya ke Kemenlu, Pak. Karena kan ini urusannya dengan langsung pemerintah Inggris. Iya. Betul. Betul, Pak. Makanya saya rasakan instrumen regulasi di dalam lagi baik dari Kemnaker BP2MI kan itu sudah selesai semua, Pak. Dari BP2MI konstruktornya sudah keluar semua dari Januari, Pak. Dari Kemnaker pun surat edaran segala macam sudah semua, Pak, untuk proses keberangkatan kita. Lah, yang saya mau tanyakan itu kami itu mau sampai sekarang tuh belum tahu, Pak, di mail letternya dari agensi itu kan dari 45.000 kuota yang dikeluarkan oleh DEFRA, Pak, perintah Inggris itu, Indonesia masa sih Ibu yang kemarin 1.500 masuk sekarang ya belum ada kabar, itu kan kami juga gregetan juga, Pak. Padahal kan banyak sekali yang ingin berangkat ke Inggris juga, Pak, seperti kami. Meskipun teman-teman kami yang lama. Jadi saya mendorong sekali, Pak Melki, masalahnya ini sudah mendekati musim panen raya, tapi kami belum ada kejelasan ini, Pak. Biasanya kalau kemarin kan Mei sampai Agustus, Bu, bertahap berangkatnya kan, Bu. Kalau sekarang kan karena ini musim panennya mundur, karena kemarin salju, Bu, salju sampai Maret, jadi musim tanamnya kan otomatis mundur. Nah kemarin itu perkiraan Juli ini sudah panen raya, Bu. Harusnya kan Juli kami berangkat. Tapi saat ini kami belum apply visa aja belum gitu, Bu. Makanya kami, ini apa? Kami nggak mau berdiam diri menunggu P3GMI-nya segala macam. Apa yang bisa kami lakukan akan kami lakukan, Bu. Dan ini pun benar-benar bagi kami, Bu, anak bangsa juga, Bu, yang Ibu tadi bilang PMI ini kan pahlawan devisa dan penyumbang devisa nomor 2 ya, Bu, setelah minyak, gas, dan bumi. Dan ini Pak Melki bilang tadi, kalau misalkan Malaysia, Singapura, dan negara Asia lain mungkin sudah rada jadul ya, Bu, pengirimannya. Nah ini ada peluang ke Inggris, kenapa tidak kita kejar ke sana, Bapak Ibu? Dan saya bisa yakinkan Bapak Ibu bahwasanya kami di sana mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat baik. Di sana tidak ada rasis, Bapak Ibu. Di sana itu, Bu, kami dijelaskan oleh HRD-nya FAM, jika kami, Bu, laki-laki ya, Bu, berkata kasar dengan perempuan ataupun itu verbal sex itu juga itu langsung dipidanakan, Bu. Jadi sangat-sangat dilindungi untuk pekerja migran perempuan pun sangat-sangat dilindungi di sana, dan perlakuannya saya rasa di sana lebih profesional, Bu. Jadi kita kerja sehari itu bisa 10 jam, Bu. Jadi di sana per jam, oh ya Ibu, Bapak Ibu, kalau dahulu 2022 kita per jam itu 10,10 pound sterling. Sekarang itu ada kenaikan, Bu, 10,42. Dan sekarang ada jaminan bahwasanya setiap minggu misalkan pun panen menipis, kita minimal bekerja itu 32 jam pasti. Itu sudah ada aturannya di Inggris. Dan makanya kan saya sampaikan, saya dorong, ini ada peluang yang sangat bagus sekali, Ibu, di Inggris. Kenapa kita tidak fokus ke sana, Ibu? Kan banyak sekali kita tenaga kerja yang masih pengen berangkat ke sana, Bu. Dan memang meskipun ada, Bu, teman kami dari kemarin 1.445 yang berangkat, kami memang meninggalkan masalah, Bu. Ada teman kami 200 di sana yang masih overstay, Bu. Itu overstay, dan ini yang saya juga mau tanyakan, Ibu. Waktu itu kan pernah di antara di bulan media Januari ataupun sampai Maret, permasalahan itu disampaikan ke KBRI kepada kami, ini karena gara-gara banyak yang overstay, jadinya ini rada terhambat. Saya sampai bikin tim sendiri, Bu. Teman-teman kami yang overstay di sana, karena kalau di Inggris itu kan pakai postal code ya, Bu, tempat tinggalnya, ngelacaknya. Sampai kami laporkan ke KBRI juga, Bu, tapi tidak ada jawaban. Malah saya dapat kabar dari Inggris bahwa yang melindungi teman-teman kami pun
ya ilegalan di sana yang sudah lebih dahulu dari kami, Bu. Ternyata di Inggris pun juga ada ilegal yang sudah jauh sebelum kami datang. Dan itu saya harus mau lapor kemana? Saya waktu itu di sana masih ada Bu Sayu, Bu Mada, dan Bu Indri. Karena di sana tidak ada Adnaker ya Bu ya. Ya karena di bawah Pak Desra waktu itu langsung mereka yang menghandle kami. Dan saya lihat mereka juga mungkin belum siap dengan ada masalah overstayer seperti itu. Tapi juga kami kaget Bu, kenapa ternyata yang melindungi itu ya juga yang WNI ilegal yang tinggal di Inggris. Dan itu ternyata tidak ada upaya untuk pemulangan dan atau apapun. Makanya kami ketika kami tahu lokasi-lokasi teman kami tinggal, kami laporkan Bu. Malah saya disuruh lapor ke Mas Agus, lapor aja ke Home Office. Ya saya pikir ya nggak mungkin saya mau telepon ke Inggris berapa juta pulsanya kalau ke Home Office, karena kan saya berada di Indonesia. Jadi tidak ada tindak lanjut lagi Bu. Padahal kami tahu posisi-posisi teman kami yang overstay di sana, ada yang kerja di resto segala macam, tapi kan itu ilegal. Dan sekarang Perdana Menteri Inggris yang baru, Rishi Sunak, juga mereka ketat sekali Bu. Banyak sekali operasi imigrasi di Inggris. Itu besar-besaran. Kemarin sudah banyak Bu yang ketangkap dan dideportasi. Ada Bu teman-teman kami yang sudah kena operasi, misalkan sedang kerja di resto, tahu-tahu imigrasi datang, atau yang mungkin baru turun dari kereta di stasiun sudah ada imigrasi, itu langsung ditahan Bu. Karena di sana kan undang-undangnya kan kalau overstay kriminal di sana Bu, dianggap pidana di sana Bu. Nah saya sudah laporkan itu ke KBRI semua Bu, tapi ya malah saya suruh lapor ke Home Office di Inggris, ya nggak mungkin kan Bu. Begitu Bapak Melki, Pak Rizal, Bu Kurnian, Mungkin Betty, Widian, mungkin pimpinan pendalaman. Saya mau sedikit. tanya dulu ini Pak Agus. Dulu kan ada masalah yang di media massa ramai sekali itu. Yang 200-an pekerja yang ke Inggris itu dianggap ditipu atau tertipu. Kami banyak juga dapat pengaduan di situ. Itu gimana ceritanya Ya. sih itu? ya ini mohon Biar kami maaf. punya gambaran nih. Karena itulah yang membuat image ke Inggris itu menjadi buruk. Ya. Gara-gara kejadian itu tuh di blow up terus loh. Ya, jadi saya bisa cerita ya Bapak Bentar Ibu Pak ya. Agus, Ya. tadi kita sepakati jam 12, sekarang sudah jam 12:05, saya perpanjang sampai 12:15 ya Bapak dan Ibu, karena sebentar kita menuju waktu zuhur. Silakan Pak Agus. Ya, jadi gini Bapak, ada dua masalah, yaitu tadi saya cerita overstay ya Pak, yang sekarang itu overcharging Bu. Jadi yang pertama kali mencuat itu adalah anak Bali dari Clubhouse Farm. Mereka ternyata overcharging biaya di Bali itu biaya keberangkatan sampai dengan 90 dan 100 juta Bapak Ibu. Itu memang lebih dari yang standarnya biaya keberangkatan. Karena kan mereka melalui LPK Bu, waktu itu melalui Kaori kalau nggak salah, dan itu pun mereka tidak modal biaya Bu. Dia dibiayai oleh LPK-nya full Bu. Misalkan biayanya 55 atau 60, itu di full dibiayai dan mereka ada potongan angsuran tiap bulannya itu Bu. Kan juga angsurannya pasti ada bunganya kan Bu. Dan itu dihitung itu juga karena selama proses kan dari Bali ke Jakarta itu kan pesawat, dan juga kami waktu itu nginepnya di PT, mereka nginepnya di hotel. Seperti itu Bu, nyata. Dan ternyata kalau dihitung-hitung total itu biayanya mereka antara 90 sampai 100 juta. Lah itu yang diangkat pertama kali ke Guardian Pak, LSM di Inggris. Nah, mereka diwawancara, mereka punya hutang di Indonesia, ya memang punya hutang untuk biaya keberangkatan karena dibiayai full oleh LPK-nya di Bali itu Bu, Kaori. Dan bagaimana tidak tinggi ketika untuk biayanya aja kan dari Bali ke Jakarta bolak-balik, waktu pertama kali datang terus apply visa, kan itu nginep juga sampai 3 hari Bu di Puncak. Kami tinggalnya di tempat biasa, mereka tinggalnya di hotel. Itu dihitung semua Pak total. Dan dihitung juga angsurannya mereka kan tetap ada bunga kan Bu. Dari LPK-nya saya kurang tahu. Cuma kan kalau dihitung-hitung total jadinya antara 90 sampai 100 juta. Itu Bali dan Lombok Bu. Kalau yang lain ke sini Pulau Jawa masih standar sih Bu. Jadi itu Pak Melki yang itu bikin mencuat itu overchargingnya itu ya karena ada lagi gini Bu. Ini Al-Zubarani Bu yang punya job ordernya. Nah, ternyata PMI teman-teman kita ini berangkatnya lewat siapa tangan kedua apa ke tangan ketiga, itu yang jadi biaya tinggi. Seperti itu Pak Melki, Bu Kurnia.
Pada prinsipnya sebenarnya kalau sesuai prosedur langsung ke tangan pertama dan penanggung jawab utama sebenarnya tidak ada masalah ya. Iya, Pak, ya. Bu, betul. Dan Kalau itu kasus resmi. overstay di Amerika Serikat juga banyak Pak yang overstay dan selalu ada di setiap negara Iya. kasus-kasus seperti itu. Ya ini menjadi tanggung jawab KBRI lah harusnya. Tadi Pak Rijal mau melakukan pendalaman? Tadi dijelaskan Pak ya, ada katakanlah semua prosedur di Indonesia sudah selesai semua. Iya. Berarti yang jaminan yang dari Inggrisnya yang belum ya, yang sebagai penjaminnya. Atau Yang kami belum dapat itu kan demand letternya dari agensi Inggris, Pak. ya, Butuh berapa PMI dari Indonesia, ya kan Pak, dan mau ditempatkan di farm mana aja, itu yang kami belum tahu kabarnya sampai sekarang Pak. Dan itu kan sebenarnya meskipun tugas P3MI dan mungkin Kemnaker dan Kemlu, cuma sejak 10 April surat kami itu belum ada tindak lanjut lagi Bapak. ya, Iya. mungkin yang itu yang harus dikejar Pak. Mungkin Siap, melalui Bapak. P3MI, kemudian Kemenlu juga harus dihubungi juga agensi yang ada di Inggris Iya. untuk mendapatkan penjelasan sehingga Bapak-bapak bisa berangkat lagi. Siap, Atau juga ada pengaruh karena yang overstay tadi. Jangan-jangan teman-teman kita yang overstay di sana sudah bisa memenuhi kebutuhan yang ada yang diminta oleh mereka. Nah ini mungkin harus diketahui juga Pak. Mohon maaf Bapak, di farm di Inggris itu sangat-sangat ketat Bapak. Jadi kalau mereka mempekerjakan selain yang menggunakan visa seasonal worker tidak mungkin bisa Pak. Karena nanti farmnya itu yang akan dicabut izinnya Pak. Jadi mereka tidak mau mempekerjakan yang ilegal ataupun yang tidak sesuai dengan aturannya DEFRA sana Pak. Itu yang kami ketahui Bapak. Ya betul, saya juga tahu ya kalau yang kondisi-kondisi seperti itu biasanya mereka maunya yang formal. Apalagi kan Siap. sudah berkirim surat kan, ini kan Siap. surat-surat semua lengkap di meja kami. Rasanya sih nggak mungkin mempekerjakan yang overstay dan itu akan sangat berisiko. Siap. Dan buat yang dipekerjakan juga langsung akan ketangkap, Pasti. akan ketangkap langsung. Jadi kayak nyerahin diri tuh kayak Siap, gitu. betul. Kayak di Amerika itu mereka ngumpet-ngumpet. Iya. Gitu. Ya, Pak Agus dan teman-teman, saya minta tolong dituliskan tadi ya kontinum kronologisnya, kronologisnya. nanti Siap, Bu. dikirimkan ke Setkom. Nanti kita coba komunikasi dengan Komisi 1 ya Pak Melki ya. Ini peluang potensi seperti apa? Tapi memang saya coba cari informasi barusan memang konon di UK sendiri kan kondisi ekonominya sedang sangat berat pada saat ini ya. Terjadi krisis lah intinya. Bahkan di Eropa memang sedang terjadi krisis yang luar biasa. Mungkin ada pengaruh itu juga, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kuota ataupun porsi kebutuhan terhadap PMI dan nanti surat kebutuhan apa sih namanya istilahnya Pak? Demand letternya Ibu dari Oh, iya. agensi. Iya. Demand letternya mudah-mudahan bisa segera di endorse ya ataupun dikawal oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Luar Negeri nih kayaknya nih kalau ini Siap, Ibu. dua lembaga kementerian yang harus bekerja dan besok kami akan ada rapat bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Insya Allah persoalan ini Siap. langsung akan kami sampaikan. Jadi Bapak hadir tepat waktu ini. Siap. H1, H-1 sebelum kami rapat dengan Kemnaker. Jadi insya Allah besok langsung kita sampaikan ke Pak Dirjen. Follow up dari kasus seperti ini harusnya seperti apa. Dan kalau memang harus endorse ke Kemenlu nanti kami komunikasi dengan pimpinan di Komisi 1 insya Allah. Siap Ibu. Gitu. Jadi tetap semangat, jangan patah semangat. Insya Allah kalau semua jalan sudah dimudahkan ya akan baik semuanya insya Allah. Cukup Bapak dan Ibu? Cukup ya Bapak dan Ibu ya. Ibu, Baik. mohon Ya, izin ada tambahan terakhir dari sedikit. Pak Agus dipersilahkan. Oh, iya, mohon izin Ibu. Kami sangat apresiasi Ibu kepada Dirjen Bina Penta Kemnaker karena Ibu bisa lihat di surat itu mereka juga sangat kooperatif Ya. sekali dengan kami Ibu. Jadi kami sangat apresiasi Ya, ya. Bu, Kemnaker Bu. Terima Makanya kasih. Bu. mungkin nanti ada saran-saran kan dari beliau apakah kita dorong kalau saya sih lihat Kemenlu nih yang harus banyak Siap, Ibu. berkomunikasi ya. KBRI-nya harus agak agresif Iya, Ibu, ke sana gitu ya. Ini kalau saya baca kasusnya ya. Iya. KBRI-nya harus agak agresif menghubungi
Agency. stakeholder di sana lah ya, stakeholder Siap. di sana. Jadi nanti mudah-mudahan bisa ada jawaban segera. Ini persoalannya kasih. kita nggak punya adnaker ya di KBRI karena emang Iya. nggak banyak kan jumlah pekerjanya di Jepang aja kita nggak ada tuh. Iya. Oke, Bapak dan Ibu dari pengurus Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia Seasonal Workers United Kingdom, terima kasih banyak atas silaturahimnya pada pagi sampai dengan siang hari ini. Tentu saja ini menjadi catatan bagi kami di Komisi 9 DPR RI. Ada persoalan unik lain ternyata untuk Seasonal Workers United Kingdom ya. Biasanya kami ini berkutatnya ini, kalau saya pribadi khususnya tuh hampir tiap hari itu yang ilegal, yang non prosedural, jenazah belum dipulangkan ya, Kak Melki ya, Kak Ratu ya. Ini yang dapil-dapilnya pengirim pekerja migran Ini ini peluang semuanya. baru Ibu. Ya. Ya, jadi ini ternyata ada peluang baru yang sebenarnya prosesnya nggak terlalu ribet. Saya rasa juga skillnya nggak perlu yang very hard gitu, maksudnya yang paling high gitu ya, nggak Ya, terlalu betul. tinggi gitu ya. Dan juga sangat mendapatkan pelindungan gitu ya. Saya rasa ini potensi yang perlu kita dorong supaya tadi ya bisa membantu menyelesaikan persoalan pengangguran di Indonesia yang saat ini memang kita sangat kekurangan lapangan pekerjaan ya. Apalagi tadi luar biasa tuh tadi hitungan salary-nya tuh Pak Melki tuh. Gitu, tinggi banget loh. Itu nyata Ibu, Bapak. Iya. Luar biasa, kayaknya lebih tinggi dari negara-negara lain ya. Bekerja hanya berapa bulan tapi dapat income sangat dahsyat, itu luar biasa. Sudah dapat pelindungan proteksi penuh lagi ya. iya. Ya, Inggris memang negara yang sangat memperhatikan hal seperti ini. Cukup mungkin dari pimpinan komisi, closing statementnya saya serahkan ke Pak Melki karena saya sudah membawakan acara, nanti saya tutup gitu. Mungkin closing dari Pak Melki dipersilahkan. Terima kasih Bu Kurniasi. Pertama tentu terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya, Pak Agus dan teman-teman semua. Semua kita alumni dari Inggris ada berapa Pak? Totalnya semua alumni yang sudah kerja. 1.500 Pak, yang kembali 1.200-an Pak. Baru satu angkatan sudah. Iya, satu angkatan kemarin Pak. Ya, jadi sebagai perintis Bapak Ibu ini kan berarti adalah pasukan lumut ya, perintis nih, yang membuka jalan dan paling tidak membuat kami membuat kami terbuka mata bahwa ternyata ada negara seperti Inggris yang seperti tadi bukan disampaikan kepada saya juga, yang tidak kita pernah bayangkan ternyata dia butuh banyak sekali pekerja migran yang seperti ini, yang kita punya stok sebenarnya sangat luar biasa besar gitu loh. Daripada pergi ke negara lain yang mohon maaf ya, perlindungan bagi pekerja migrannya rendah, kan Inggris mendingan nih. Farm workers kita punya banyak. Stoknya banyak banget, apalagi dengan tadi skema yang sangat ringan kayak tadi. Jadi saya kira saya terima kasih sekali mewakili teman-teman Komisi 9 karena ditugasin oleh Bu Kurniasi ya memberikan pernyataan penutup. Terima kasih karena pertama Bapak Ibu sudah membuka pintu, membuka mata kami tentang potensi di negara Inggris tadi, dan mungkin saja dulu kami tahu tentang New Zealand itu gara-gara Tante Uyah ya Bu Kurniasi. Tante Uyah gambarkan bahwa di Selandia Baru itu ternyata banyak sekali pekerja di sana dan juga sudah ada pengusaha orang Jawa yang punya lahan besar di Selandia Baru. Nah Inggris kan berarti kita punya potensi nih kira-kira. Nah jadi terima kasih sudah membuka pintu ke sana dan kita sering komunikasi ya Pak Agus dan teman-teman semua. Siap Bapak. Sehingga nanti kita bisa menjadi jembatan untuk banyak kita punya pekerja migran yang kerja di sana, bukan cuma di farm workers saya kira. Ini jadi pintu pembuka untuk yang lain lah, untuk yang lain yang bisa dibuka. Sekali lagi terima kasih dan tadi apa saja yang dibutuhkan bisa sampaikan kepada kami, bisa kami bantu melalui kewenangan yang kami miliki. Terima kasih Bu Kurniasi yang sudah memimpin tadi dan buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga kita punya pertemuan ini mau menjadi barokah bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Melki dan Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 9 yang sudah hadir. Ini tanda Komisi 9 perhatian Pak dengan kehadiran Siap, Bapak Ibu. dan Ibu Terima kasih. semuanya. Baik, untuk teman-teman Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia Seasonal Workers United Kingdom, kami mengucapkan terima kasih atas aspirasi yang disampaikan dan ini menjadi berguna bagi kami sebagai bahan kami untuk kami follow up. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, rapat saya tutup. Selamat siang, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.